Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan PLTB, sistem on-grid di Telaga Sarangan. Berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu PLTS off-grid, yang dimana saya belum melakukan riset terhadap tempat yang saya menjadikan perencanaan tersebut. Ternyata perencanaan tersebut ini bisa menggunakan sistem on-grid. Untuk letaknya sama di Telaga Sarangan, di kaki kaki Gunung Lawu, terletak di Magetan, Jawa Timur. Lalu selanjutnya di sini ada Telaga Sarangan. Latar belakang ini terletak di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1200 mdpl, yang dimana seringkali terjadi fenomena angin lembah dan angin gunung yang sangat konsisten. Lalu selanjutnya di sini ada load profile-nya seperti yang PLTS. Load profile-nya sama bebannya, yang dimana kita membuat 3 homestay. Dengan satu homestay-nya ini beban satu homestay-nya tuh ini, yang dimana kita beban puncaknya 590 watt, yang dikali 3 homestay menjadi 1770 watt. Lalu kita rubah menjadi 1,77 kW dengan total energi harian 2045 dikali 3 menjadi 6,14 kWh per hari. Lalu selanjutnya di sini ada perencanaan beban, yang dimana di sini ada foto dari perencanaan homernya tersebut. Di sini ada electric load, yang dimana kita bisa melihat scale-nya itu di 0,14. Lalu di sini ada bebannya juga ya. Saya masukkan di sini karena di sini kita akan menghitung beban puncak total, dimana itu kita harus memasukkan bebannya ini lalu dikali 3 menjadi 770 dengan safety factor 15%, yang dimana PPIK ini sama dengan P total dikali 1,15. dengan perhitungan totalnya ini 1770 dikali 1,5 yaitu 1,15 yaitu safety factor menjadi 2,03 kW. Dan di sini ada perhitungan yang dimana kita menghitung jumlah energi jumlah energi. Perhitungannya di sini kita mendapatkan 5.460, yang dimana kita menambahkan seluruh energi yang tersedia di sini dengan 600 tambah 250 tambah 350 tambah 320 dan tambah 300 dengan total 5,460 watt per hari. Ini belum saya kali 3. Lalu di sini kita ke 5,46 totalnya, karena kita rubah menjadi kWh dikali dengan 1 tahun, yang dimana satu homestay ini menjadi 1992,9 kWh per tahun. Kalau dikali 3 menjadi total itu di sebentar saya buka buku saya dulu. Menjadi di 16,38, lalu dikali setahun itu menjadi totalnya di sini tuh 5.978 ya kWh per tahunnya. Lalu estimasi kapasitas PLTB-nya ini saya menggunakan wind turbine generate 3 kW, dimana di sini saya hanya membutuhkan satu. Kenapa saya membutuhkan satu? Karena beban puncaknya hanya 2,0,3 kW, yang dimana kita hanya membutuhkan generate 2 kW atau lebih. Kalau di sini dengan harga total 30 juta dan biaya replacement 30 juta. Jangan lupa kita ubah menjadi jangan lupa kita melihat ya, untuk jangkauan pemakaian ini sekitar 20 tahun, dimana di sini saya jelaskan juga sistem PLTB ini sangat memadai karena produksi energi lebih besar dari kebutuhan, mampu menyuplai beban rumah, memiliki surplus energi besar dan cocok untuk sistem on-grid. Di sini data PLTB-nya saya jelaskan lagi. Di sini kita menggunakan satu buah turbin
yang dimana daya turbinnya ini 3 kilowatt dengan total kapasitas 3, hmm, dan capacity faktornya itu 20%. Lalu ini ada perhitungannya, daya dikali 24 jam dikali 1 tahun dikali capacity factor. Energi surplus sama dengan produksi dikurangi beban, yang dimana ini dari total perhitungan tersebut kita menghasilkan 5.256 kWh per tahun. Lalu di sini produksi dikurangi beban, jadi total 5.256 kWh per tahun dikurangi 1.992,9 kWh, jadi 3.263 kWh per tahun. Kenapa di sininya saya tidak melalui perhitungan yang dikali 3 whole day? Karena menurut saya dari uh, data PLTB tersebut ini tuh harus masih banyak penyesuaian untuk melakukan perhitungannya lah, terkait apa yang kita hitung dan apa yang terjadi di aplikasi, karena eh, mungkin ada sedikit perbedaan. Lalu selanjutnya di sini ada perencanaan konverternya. Di sini kita menggunakan Schneider Konex SW2524, yang dimana dengan tipe inverter ini kita memerlukan kapasitas 2,5 kW, lalu efisiensinya 90% dan sistem tegangannya 24 volt. Di sini kita menghitung kapasitas inverternya dengan total daya turbin 1 dikali 3W. Totalnya saya memakai satu turbin dan kapasitasnya 3 kW menjadi 3 kW. Lalu dengan safety faktornya 20%. Lalu di sini kita P total ini kali P totalnya dikali 1,2 dengan total 3 kali 1,2 menjadi 3,6 kW. Di sini kita menggunakan grid. Kenapa kita menggunakan grid? Karena sistem kita on grid. Dengan kita membeli energi dari PLN, lalu kita ada kelebihan energi pun kita bisa menjual dengan harga yang kita tentukan di sini. Grid Selbeknya 900, dengan kita harga beli ke PLN 1444. Lalu selanjutnya di sini ada produksi energinya 5.256 dengan total penumpang sebelumnya. Lalu kebutuhan bebannya itu 2.241 dan surplus energinya 3.014 per tahun. Lalu di sini kita ada analisis biaya. Dengan turbin angin yang kita gunakan ini 30 juta per unit. Inverter Schneidernya ini 13 juta per unit dengan tower dan pondasi yang sudah termasuk include di harga turbin. Lalu kita membutuhkan kabel dan panel AC standar on grid system dengan harga 2.500.000 satu lot, dan biaya instalasi jasa pemasangan dan commissioning di harga 4.500.000 satu lot. Lalu dengan optimasi grill sellback price menjadi 900 perak ini dan harga beli listrik di PLN saya 1.444, penghematan biaya energi listriknya di sini kebanyakan ya, dan di sini kita harus melakukan penghematan dengan cara 2.241 kWh dikali 1.400. Jadi kalau kita membeli harga beli listrik dari PLN ini, kita bisa hemat sekitar segini ya. Ini totalnya energi yang tidak perlu kita beli. Jadi total ininya tuh biaya listriknya sekitar 3.236.000. Lalu pendapatan surplus net meternya ini yang kita jual ke PLN di totalnya itu 3.015 kWh ya. Dengan harga yang kita jual 900 perak, maka kita bisa menghemat biaya sekitar 2.713.500. Dengan seluruh total kita hampir 6 juta ya untuk biaya hemat per tahunnya. Di sini total investasi kita total mencapai 50 juta dengan semua ini yang kita jumlahkan. Lalu di sini kesimpulannya, pembangunan PLTB di Talaga Sarangan ini memiliki potensi angin yang sangat prospektif dengan estimasi kecepatan angin yang konsisten di lereng Gunung Lawu, sehingga mampu menghasilkan 5.250 kWh per tahun melalui satu unit turbin.
dengan capacity factor 20%. Sistem ini dikonfigurasi sebagai sistem on-grid yang terhubung langsung ke jaringan PLN menggunakan inverter berkapasitas 2,5 kW. Dengan konfigurasi ini memungkinkan pemenuhan beban mandiri sebesar 2,241 kWh tahun secara efisien. Sementara surplus energi ini sebesar 3.014,9 kWh per tahun dapat dialirkan kembali ke grid PLN melalui skema net metering dengan total investasi yang telah dioptimalkan total yang menjadi 50 juta. Sistem ini tidak hanya menjamin kemandirian energi bersih, tetapi juga memberikan nilai ekonomi tinggi dengan potensi penghematan tahunan sebesar 5.949.500 dan masa balik modal yang realistis dalam waktu 8,4 tahun. Eh, Semua ini bisa berubah ketika saya melakukan penelitian yang lebih dalam dengan skematik ataupun eh, seperti turbin yang harus saya sesuaikan lagi, lalu beban yang saya perlu sesuaikan lagi, dan grid yang perlu saya sesuaikan lagi dengan harga-harganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.